Perkenalkan, nama saya Andini Intan Sunoko, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang, jurusan D3 Keperawatan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai anatomi fisiologi kulit. Apa sih anatomi fisiologi kulit? Kulit merupakan organ tubuh terbesar dan memiliki struktur terbesar. Berat dari seluruh kulit dapat mencapai 15% dari berat badan. Kulit berperan penting untuk melindungi dari gangguan kimia dan biologis, serta melindungi cairan tubuh dan mencegah kehilangan cairan. Pada pengetahuan anatomi dan fisiologi kulit ini, kita dapat mempermudah untuk menjaga kulit agar tetap lembut, lentur, halus, dan tentunya sehat. Yuk, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan jaringan yang mempunyai fungsi dan karakteristik berbeda. 3 lapisan tersebut yaitu lapisan pertama epidermis, kedua dermis, yang ketiga hipodermis atau subkutan. Struktur yang pertama, epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat menggunakan mata secara langsung. Epidermis merupakan tumpukan epitel squamosa yang terdiri dari sel-sel berbentuk gepeng pada lapisan permukaan dan sel-sel yang berbentuk kubus pada lapisan dasar. Lapisan epidermis disusun oleh sel utama, yaitu keratinosit, merupakan sel epitel yang mengandung protein fiber keratin yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari mikroba. Dalam sel ini terdapat epitel squamosa yang tersusun atas 5 sel keratinosit, diantaranya stratum basal, stratum spinosum, stratum granusolum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Mari kita bahas mulai dari yang paling bawah, yaitu stratum basal. Adalah lapisan yang paling bawah berbentuk kubus dan berbaris seperti pagar, disebut juga lapisan tunas, sebab lapisan ini terus aktif mengadakan pembelahan atau mitosis ke arah atas untuk memperbarui seluruh lapisan epidermis. Yang keempat, stratum spinosum merupakan lapisan paling tebal yang berbentuk poligonal, yaitu bentuknya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya proses mitosis. Ketiga, stratum granusolum atau lapisan keratin hialin, sebab terdapat butir-butir kasar yang terdiri atas keratin hialin dan terlihat jelas pada telapak tangan dan kaki. Yang kedua, stratum lucidium atau lapisan gepeng. Kenapa bisa disebut dengan lapisan gepeng? Mari kita lihat teman-teman. Pada stratum basal, stratum spinosum, stratum granusolum masih terdapat inti sel, sedangkan stratum lucidum dan corneum sudah tidak terdapat inti sel. Hal ini dikarenakan semakin jauh dari sumber nutrisi yang ada pada dermis. Dapat kita ketahui, di dalam inti sel berfungsi untuk mengatur kehidupan di dalam sel. Dalam hal ini, tidak adanya inti sel berarti tidak ada kehidupan. Tidak adanya kehidupan berarti tidak ada aktivitas, di mana protoplasma lucidium pun telah berubah menjadi protein bening atau eleiden. Lapisan yang pertama, stratum corneum, merupakan lapisan sel-sel mati dan protoplasma telah berubah menjadi keratin atau zat tanin dan siap untuk mengelupas. Proses terjadinya epidermis mulai dari lapisan benih menjadi zat tanduk dan akhirnya mengelupas dengan sendirinya memerlukan waktu 4 minggu.
keratinosit. Yang pertama, melanosit merupakan sel yang mengandung protein melamin, berfungsi sebagai pigmen dan melindungi kulit dari sinar UV. Yang kedua, sel Langerhans memiliki fungsi sebagai sistem imun. Sel ini akan aktivasi ketika adanya kerusakan dari jaringan epitel. Ketiga, Merkel cell merupakan suatu sel saraf yang terletak di lapisan dasar epidermis dan berfungsi untuk merespons suatu impuls saraf berupa sentuhan. Selanjutnya, lapisan yang kedua, yaitu dermis. Lapisan ini merupakan penguat dan pemberi elastisitas kulit, serta memiliki jaringan kolagen dan elastis sehingga mempengaruhi terhadap kulit agar tidak mengalami kerutan. Mari kita lihat struktur lapisan dermis. Yang pertama, papillary layer atau stratum papilar yang menonjol ke arah epidermis. Kedua, reticulary layer atau stratum retikular, bagian yang menonjol ke arah subkutan. Ketiga, folikel rambut. Keempat, pembuluh darah arteri. Kelima, pembuluh darah vena. Masing-masing memiliki fungsi untuk lapisan dermis. Lapisan yang terakhir, subkutan. Lapisan terdiri atas jaringan ikatan longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adipose yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Pembahasan yang kedua yaitu derivat kulit atau kelengkapan dari kulit. Yang pertama, rambut merupakan struktur keratin panjang berasal dari invaginasi epitel epidermis. Rambut dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Melindungi kulit dari pengaruh buruk. 2. Pengatur suhu. 3. Pendorong pongot keringat. Dan terakhir, sebagai indera peraba yang sensitif. Rambut dapat dikatakan sebagai pengatur suhu. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Jadi, saat tubuh merasa kedinginan atau aretorpili menjadikan rambut seluruh tubuh tegak. Fenomena ini disebut merinding, bertujuan menangkap panas tubuh mendekat dengan kulit. Lalu kelenjar sebase mampu menghasilkan minyak untuk melembabkan kulit. Kemudian kelenjar keringat mampu menghasilkan keringat sebagai respon otot untuk mendinginkan tubuh. Kelengkapan kulit yang kedua, kuku. Tersusun atas protein yang mengeras disebut keratin, berfungsi melindungi ujung jari tangan dan jari kaki. Bagian-bagian yang terdapat dalam kuku. Yang pertama, nail root atau akar kuku. Kedua, nail plate atau badan kuku. Yang ketiga, nail groove atau alur kuku. Dan terakhir, eponychium. Pembahasan yang terakhir adalah fungsi kulit. Pertama, sebagai protektif, berfungsi untuk melindungi kulit dari gesekan, panas, zat kimia berbahaya atau mikroorganisme yang berbahaya seperti kuman dan sebagainya. Regulatory dilakukan dengan cara saraf mendeteksi apakah suhu kulit panas atau dingin, kemudian memberitahukan ke otak. Jika panas, otak akan merespon dan memerintahkan pembuluh darah untuk melebar sehingga dapat dilepaskan dari darah ke kulit. Jika dingin, sebaliknya, pembuluh darah akan menyempit sehingga tidak ada panas dikeluarkan dan tubuh dalam keadaan hangat. Fungsi yang terakhir adalah sensi, berkaitan dengan kulit sebagai indera peraba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Goodbye.